Kenalkan, aku Beni, Andreas Wasaribu, NIM 167-16322 dari jurusan Teknik Industri. Sekarang aku bakalan menjelaskan mengenai identitas mahasiswa. Dari judulnya, identitas mahasiswa, kita dapat melihat secara definisinya identitas, yaitu hal yang membedakan antara mahasiswa dengan yang lainnya. Kemudian identitas itu juga merupakan jati diri dari mahasiswa itu sendiri. Nah, identitas mahasiswa ada 3, yang biasa disingkat sebagai KOPOP. Ko yang pertama adalah posisi, kedua potensi, dan yang ketiga peran. Sekarang saya akan menjelaskan ketiganya. Yang pertama, posisi. Mahasiswa memiliki posisi yang sama dengan masyarakat lainnya, tetapi yang membedakannya hanya mahasiswa dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, potensi. Mahasiswa memiliki 3 potensi. Yang pertama, hard skill, yaitu seperti misalnya bidang keilmuan yang dimilikinya. Kedua, soft skill seperti komunikasi. Yang ketiga, fasilitas, yaitu suatu wadah yang mampu memudahkannya untuk menjalankan fungsinya sebagai mahasiswa. Nah, potensi yang ada di dalam diri mahasiswa dapat dianalisis melalui diagram SWOT atau S yaitu strength, kekuatan dari dalam diri sendiri, W weakness, yaitu merupakan kelemahan dari diri sendiri, O opportunity, yaitu merupakan kesempatan yang berasal dari luar, dan T threat, yaitu merupakan suatu ancaman dari luar. Nah, yang ketiga yaitu peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki 3 peran. Yang pertama, sebagai pelopor pergerakan. Yang kedua, mengabdi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mengusahakan solusi atas permasalahan bangsa yang ada saat ini. Nah, selanjutnya akan ada 7 budaya kampus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Keisha. Halo semuanya, nama saya Keja dari Teknik Industri NIM 167-16187. Kali ini saya akan membahas tentang 7 budaya kampus. Yang pertama adalah integritas. Integritas adalah suatu sifat di mana kita menjunjung tinggi kesatuan. Bagaimana caranya? Mahasiswa bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan agar tidak menimbulkan konflik. Yang kedua adalah apresiasi. Apresiasi adalah suatu sifat di mana kita bisa menghargai karya yang dihasilkan oleh orang lain, baik dalam bidang sosial masyarakat, sosial budaya, maupun karya. Yang ketiga adalah berhimpun. Berhimpun adalah suatu kegiatan berkumpul bersama-sama berdasarkan keprofesian atau satu bidang keilmuan. Yang keempat adalah berkarya. Berkarya adalah kegiatan menciptakan sesuatu untuk dimanfaatkan atau memiliki nilai guna di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kelima adalah kajian. Kajian adalah budaya meneliti di mana kita berkumpul bersama-sama untuk meneliti suatu permasalahan secara objektif, dalam, dan detail. Yang keenam adalah berpikir kritis solutif, di mana suatu masalah yang kita bahas, kita kaji lebih dalam lagi secara kritis agar bisa menghasilkan solusi untuk permasalahan yang sama di masa saat ini maupun di masa depan. Dan yang terakhir adalah peduli lingkungan, di mana kita sebagai mahasiswa mempunyai tugas untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari saat kita sudah lulus nanti sebagai sarjana. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Zaneta Sarah. Perkenalkan, nama saya Zaneta Sarah dari Teknik Industri NIM 167-16008. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai falsafah dasar keberadaan organisasi kemanusiaan yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta. Jadi, tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat yang memiliki keinsafan dan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga dan terakhir adalah cakap dalam memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Selain itu juga ada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Selanjutnya teman saya Atar akan menjelaskan tentang HMJ. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Atar Noval Muharam dari jurusan Manajemen Rekayasa Industri dengan NIM 167-16224. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HMJ beserta peran-perannya. HMJ itu sendiri merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Nah, apa itu himpunan mahasiswa jurusan? Himpunan mahasiswa jurusan merupakan tempat berhimpun bagi mahasiswa dengan basis keprofesiannya. Nah, jadi apa peran HMJ bagi KM maupun bagi mahasiswanya? Peran HMJ bagi KM yang pertama adalah sebagai penyampai aspirasi tentang apapun yang berkaitan tentang kemahasiswaan. Lalu peran HMJ di KM itu yang kedua adalah sebagai wadah massa bagi KM supaya masanya itu dapat tercukupi untuk suatu program tertentu. Nah, HMJ ini berhak untuk menyampaikan aspirasinya melalui kongres dengan mengirimkan perwakilan senatnya. Nah, lantas apa sih manfaat HMJ bagi ataupun peran bagi mahasiswa? Nah, HMJ itu memberikan peran ada 2 untuk mahasiswanya. Yang pertama, ada 3. Yang pertama sebagai wadah untuk berkarya bagi mahasiswanya. Jadi mahasiswa berhak untuk menyampaikan karya-karyanya di HMJ dan nantinya dapat diwakili oleh HMJ. Lalu yang kedua adalah sebagai wadah untuk pengembangan diri bagi mahasiswanya. Jadi mahasiswa dapat mengembangkan diri di himpunan mahasiswa jurusan. Yang ketiga adalah sebagai wadah untuk pengabdian pada masyarakat. Jadi HMJ itu memiliki tanggung jawab untuk mengabdi pada masyarakat dan nantinya mahasiswa dapat melakukannya dengan wadah himpunan mahasiswa jurusan. Nah, materi selanjutnya adalah semangat pergerakan yang nantinya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Negi. Hai, perkenalkan, aku Negi Abdul, Teknik Industri 167-16174. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang dasar dan semangat pergerakan menurut OSKM ITB 2017. Nah, yang pertamanya yaitu dasar pergerakan. Dasar pergerakan dibagi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ada 3 faktor. Yang pertama adalah empati, yaitu kita diharapkan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan ingin bergerak untuk mengatasi masalah itu. Nah, yang kedua adalah kesatuan. Nah, di sini kita kan berbeda-beda. Nah, diharapkan untuk tetap satu gerakan. Yang kedua adalah semangat kepeloporan. Yang ketiga adalah semangat kepeloporan. Di situ kita diharapkan untuk bisa menginisiasi suatu pergerakan. Nah, untuk yang faktor eksternalnya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ketuhanan. Nah, di sini kita diharapkan dapat menjaga nilai-nilai dari agama kita masing-masing dan tidak melanggar agama satu dan agama lainnya. Yang kedua adalah berdikari. Nah, berdikari di sini maksudnya adalah kemandirian kita harus mandiri menurut Trisakti, yaitu secara sosial, politik, dan kebudayaan. Nah, setelah itu ada keadilan rakyat. Di sini kita diharapkan dapat memperjuangkan apa yang rakyat inginkan kepada pemerintah. Nah, setelah itu ada kemanusiaan yang universal. Kemanusiaan yang universal di sini maksudnya kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang ada secara akal dan pikiran. Nah, setelah yang terakhir adalah kesatuan bangsa. Nah, kesatuan bangsa di sini kita diharapkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan kesatuan bangsa yang kita punya. Nah, semangat pergerakan menurut OSKM ITB 2017 itu apa sih? Di sini dikaitkan dengan visinya, yaitu mewujudkan mozaik pergerakan untuk Indonesia. Nah, di sini kita diharapkan dapat semangat untuk bergerak membentuk mozaik kecil yang nantinya akan menjadi mozaik pergerakan untuk Indonesia. Nah, pergerakan itu sendiri dibagi menjadi 3 bidang, yaitu karya, sosial politik, dan sosial masyarakat. Karya sendiri dapat berupa penelitian seperti yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sosial politik dapat diartikan sebagai kita mengawal kebijakan pemerintah yang berpengaruh bagi sosial masyarakat. Nah, di sosial masyarakat sendiri kita dapat terjun langsung ke masyarakat dengan mengetahui kondisi mereka bagaimana, kondisi sosial mereka bagaimana, dan berusaha memperbaikinya. Nah, sekian penjelasan materi diklat terpusat kali ini. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih.